Oke, di tahun 2026 nanti, siap-siap ya, karena setiap bisnis di Indonesia, mulai dari kedai kopi di tikungan jalan sampai pabrik super besar, bakal didata. Proyeknya masif banget, namanya sensus ekonomi. Nah, pertanyaannya, buat apa sih sebenarnya? Kenapa ini penting banget buat kita semua? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pernah kebayang nggak sih sebenarnya ada berapa banyak ya bisnis di Indonesia? Beneran deh, dari warung kecil di pelosok desa sampai startup teknologi yang keren di kota-kota besar. Gimana caranya pemerintah bisa ngitung itu semua? Nah, jawabannya ternyata jauh lebih seru dari yang kita kira. Jawabannya ada di sebuah peta ekonomi raksasa yang diupdate setiap 10 tahun sekali. Namanya sensus ekonomi. Dan ini bukan sekedar sensus biasa loh. Ini adalah upaya buat motret setiap denyut nadi ekonomi kita, dari Sabang sampai Merauke. Dan ternyata ini bukan hal baru sama sekali. Proyek ini udah berjalan lama, sejak tahun 1986. Setiap dekade, pas di tahun yang akhirannya angka 6, Indonesia itu selalu melakukan semacam check-up ekonomi besar-besaran. Coba lihat, dari tahun 96, 2006, sampai 2016, sensus ini terus berkembang, terus beradaptasi dengan zamannya. Dan sekarang, kita siap-siap nih buat edisi 2026. Jadi, biar gampang bayanginnya ya, anggap aja sensus ini kayak kita lagi ngambil foto panorama, tapi resolusinya super tinggi dari seluruh ekonomi kita. Setiap toko, setiap pabrik, bahkan setiap startup, itu jadi satu piksel yang penting banget di foto itu. Tanpa sensus, gambar kita buram. Kita cuma lihat sebagian-sebagian. Tapi dengan sensus ini, wah, kita bisa lihat semuanya dengan jernih. Oke, tapi pertanyaannya, buat apa sih repot-repot begini? Kenapa pemerintah sampai ngerahin sumber daya segitu besarnya cuma buat ngumpulin data? Nah, ini dia intinya. Yuk, kita lihat tujuannya. Jadi tujuan utamanya itu jujur ambisius banget, yaitu memetakan semua aktivitas ekonomi selain pertanian ya, sampai ke level desa atau kelurahan terkecil sekalipun. Coba bayangin, datanya bakal sedetil itu. Kita jadi bisa lihat gambaran ekonomi bukan cuma di level nasional, tapi juga di lingkungan sekitar rumah kita sendiri. Nah, kalau kita pecah lagi, tujuannya itu ada 3. Pertama, bikin semacam buku direktori super lengkap buat semua bisnis yang ada. Kedua, biar kita paham petanya bisnis itu gimana sih, industri kreatif paling banyak di mana, UMKM numpuknya di daerah mana. Dan yang ketiga ini penting, data ini bakal jadi cetak biru atau kerangka acuan yang akurat banget buat survei-survei ekonomi di masa depan. Oke, terus data apa aja sih yang sebenarnya dikumpulin sama petugas sensus nanti? Nah, informasinya itu dibagi jadi 4 pilar utama. Yuk kita lihat. Jadi, ada 4 pilar data nih yang dikumpulin. Mulai dari data dasar bisnisnya, terus gimana cara mereka kerja, data keuangannya gimana, dan ini yang menarik, data ini juga nyambung ke kondisi sosial si pemilik usaha. Kita bedah satu-satu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Detail usaha, atau bisa kita sebut directory. Ini fondasinya, ini dasar dari semuanya. Isinya apa aja? Ya data-data dasar, mulai dari nama dan alamat lengkap, sampai yang lebih teknis kayak NIB atau nomor induk berusaha. Ini tuh kayak KTP-nya bisnis gitu. Terus ada juga KBLI. Ini kode buat nentuin bisnis ini geraknya di bidang apa, produk utamanya apa, sampai jaringan usahanya kemana aja. Lengkap banget. Nah, kalau identitas dasarnya udah dicatat, kita lanjut ke pilar kedua, yaitu karakteristik usaha. Di sini kita mau tahu cara kerjanya gimana. Di bagian ini, kita bisa lihat semacam kepribadian dari bisnisnya. Misalnya, berapa sih jumlah karyawannya? Terus mereka udah pakai internet atau belum? Data ini juga canggih loh, karena bisa nangkep tren-tren baru. Kayak apakah mereka terlibat di ekonomi kreatif, atau udah punya sertifikat penting kayak sertifikat halal atau izin dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sekarang, kita masuk ke pilar ketiga. Dan ini bisa dibilang jantungnya sensus, data ekonomi inti. Ini soal duitnya, soal angka-angka finansialnya. Data finansial yang dicari itu sebenarnya fokus ke 3 hal yang cukup simpel. Total pengeluarannya berapa di tahun 2025, total pendapatannya berapa, sama total asetnya per akhir tahun 2025 itu apa aja. Nah, 3 angka ini, kalau dikumpulin dari seluruh Indonesia, ini yang jadi dasar buat ngitung PDB atau produk domestik bruto kita. Dan terakhir, pilar keempat. Ini nih yang menurut saya paling unik. Ternyata sensus ekonomi itu nggak berhenti di depan pintu kantor atau toko aja. Sensus ini juga bakal masuk ke rumah tangga buat ngelihat gimana sih bisnis itu ngaruh ke kehidupan sosial pemiliknya. Jadi nanti petugas juga akan nyatet data kayak kondisi rumahnya gimana, aset keluarganya apa aja. Kenapa? Nah, ini penting banget.
Karena data ini bantu pemerintah jawab pertanyaan krusial. Pertumbuhan ekonomi yang kita dengar itu beneran nyampe nggak sih ke masyarakat? Bisnis yang maju apa otomatis bikin keluarganya juga lebih sejahtera? Pertanyaan-pertanyaan itu yang buat dijawab. Oke, setelah jutaan data dari seluruh Indonesia ini terkumpul, terus apa? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Data ini tuh bukan buat disimpan di gudang arsip, tapi buat jadi semacam kompas yang bakal ngarahin masa depan ekonomi Indonesia. Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Kalau kita udah punya peta ekonomi yang super lengkap di tangan, kira-kira langkah selanjutnya buat Indonesia apa? Kebijakan apa yang bakal lahir dari sini? Industri mana yang bakal dapat dukungan lebih? Dan yang paling penting, gimana caranya data ini bisa mastiin nggak ada lagi daerah yang ketinggalan? Jawaban dari semua itu ada di hasil sensus ekonomi 2026 nanti. Dan kita semua yang akan ngerasain dampak